Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian walaupun kita tidak bertatap secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia, tapi sebelumnya Ibu Rachel mau mengajak kalian untuk berdoa. Silakan lipat tangan dan tutup mata kalian dimanapun kalian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan, bahkan memberikan kami kesempatan di tengah situasi yang mungkin tidak biasa bagi kami. Kami harus berada di rumah untuk belajar, ditemani dengan mama dan papa, ataupun saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang memimpin. Berkatilah untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberikan konsentrasi dan juga tanggung jawab, juga hati yang mau belajar, supaya mereka boleh menyerap setiap informasi dengan baik. Terlebih Tuhan, supaya anak-anak-Mu juga boleh semakin mengerti tentang bahasa Indonesia, dan mereka boleh semakin kagum akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Nah, anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang peribahasa. Nah, sebelumnya Ibu Rachel mau mengajak kalian untuk membuka modul kalian di halaman 61. Seperti dia kelihatan. Ya, modul halaman 61. Nah, di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya, tetapi akan Ibu Rachel jelaskan juga dengan video saat ini. Oke. Ada yang tahu apa arti peribahasa itu? Wah, ini Ibu Rachel sudah munculkan ya. Ada yang sudah mendengar tentang peribahasa sebelumnya? Oke, Ibu Rachel lihat ada yang sudah, ada juga yang belum. Nah, apa peribahasa? Peribahasa itu adalah sebuah kalimat yang memiliki arti atau maksud tertentu. Nah, jadi kalau dari definisinya, peribahasa itu berarti hanya berapa kalimat ya? Sebuah, betul. Hanya satu kalimat saja. Jadi isinya tidak panjang. Tapi kalimat ini bukan kalimat yang biasa. Kenapa? Karena kalimat itu mempunyai arti dan maksud, ada tujuannya ketika diucapkan. Nah, apa saja isinya? Isinya itu bisa tentang perumpamaan, bisa tentang nasihat, ada juga prinsip hidup, juga aturan tingkah laku dan sebagainya. Tetapi paling banyak biasanya tentang nasihat. Ya. Nah, supaya kalian lebih mengerti, Ibu Rachel akan menjelaskan beberapa contoh. Hari ini ada 6 contoh yang ada di modul kalian juga, beserta dengan artinya. Kita coba untuk belajar satu-satu ya. Nah, yang pertama, nomor 1 di modul kalian juga sudah ada. Ada udang di balik batu. Pernahkah kalian melihat udang yang ada di balik batu? Nah, batunya harus batu yang di pantai ya, tidak bisa batu-batu yang biasa di rumah. Nah, apa artinya? Nah, artinya sebenarnya adalah bukan berarti betul-betul ada udang di balik batu. Tetapi maksudnya adalah, coba kalian baca di dalam modul kalian. 1, 2, 3. Ada maksud yang tersembunyi. Nah, jadi itu menggambarkan sesuatu. Kalau ketika orang melakukan sesuatu, ternyata dia memiliki motivasi atau maksud tertentu ketika melaksanakan sesuatu. Ya. Lalu yang kedua, air yang dingin juga memadamkan api. Nah, pernah lihat ya, ada mungkin api atau kebakaran, lalu disiram dengan air. Nah, kalau air yang dingin, biasanya lebih cepat atau lebih lambat memadamkan apinya? Ya, biasanya air yang dingin lebih cepat karena suhunya lebih rendah. Nah, artinya apa? Bukan berarti sedang ada kebakaran lalu kita siram ya, tidak. Tetapi air yang dingin ini melambangkan perkataan yang lemah lembut. Coba dibaca ya modulnya juga. Lalu api ini melambangkan hati yang sedang
marah, sedang berkobar-kobar. Nah, jadi air yang dingin memadamkan api artinya adalah perkataan yang lemah lembut itu mendamaikan hati yang sedang marah. Ya, jadi ketika ada orang yang sedang marah-marah, bukan kalian balas juga dengan api, dengan kata-kata yang marah juga. Pasti orang tersebut jadi marah juga. Tetapi kalau kalian balas dengan kalimat yang lebih baik, kalimat yang lemah lembut, maka kata-kata kalian itu bisa mendamaikan hati orang yang sedang marah. Ya. Lalu yang ketiga, anak panah kalau sudah terlepas dari busurnya tidak dapat ditarik kembali. Coba bayangkan, apakah kalian pernah bermain panahan? Nah, waktu kalian bermain panah, pasti ada namanya anak panah ya, yang ditarik dari busurnya. Busurnya itu yang bentuknya cekung seperti ini. Nah, waktu anak panah itu ditarik ke belakang, lalu kalian lepas, anak panahnya, busurnya bisa nggak ditarik lagi? Jangan, saya nggak jadi mau tembak sana, ternyata di sini ke kiri. Nah, tidak bisa, ketika sudah lepas dari busurnya tidak dapat kamu tarik. Nah, artinya apa? Artinya adalah perkataan yang sudah kita ucapkan itu tidak bisa ditarik kembali. Misalnya Ibu Rachel sudah bilang, "Hei, jangan ke sana." Salah begitu ya, Ibu Rachel tidak jadi, saya tidak jadi ngomong begitu. Nah, tidak bisa, karena kalau sudah perkataan itu sudah terucapkan, tidak bisa kita balik lagi atau kita putar waktunya. Maksudnya adalah supaya kita lebih berhati-hati saat berbicara. Selanjutnya ya, bagai air dengan minyak. Nah, apakah kalian pernah melakukan percobaan menaruh minyak ke dalam sekumpulan air? Nah, mungkin kalian bisa coba ya di rumah, tapi sedikit saja supaya mama kalian tidak marah. Nah, kalau kalian menaruh minyak, lalu kalian tuang ke atas air, yang terjadi adalah ya minyak itu tidak akan bersatu dengan air. Berbeda dengan gula atau mungkin kopi, kalau kita aduk dia akan larut dan hilang. Tapi kalau minyak dan air itu tidak bisa. Nah, artinya apa? Sama. Artinya adalah kedua hal yang tidak bisa dipersatukan. Mau kalian aduk, mau kalian kocok, mau kalian panasin, atau mungkin mau kalian masukkan ke dalam kulkas, itu tidak bisa bersatu ya. Jadi itu artinya dua hal yang tidak dapat disatukan. Bagai air dengan minyak. Selanjutnya, bagai anak ayam kehilangan induk. Nah, pernah lihat ayam yang punya anak ayam yang kecil ya, biasanya banyak. Nah, seperti di gambar. Nah, kalau misalnya induk ayam itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, coba kalian bayangkan. Kalau tidak ada, anak ayam itu akan tercerai-berai atau kemana-mana berserakan. Nah, ini juga sama artinya. Bagai anak ayam kehilangan induk, itu artinya keadaan yang bercerai-berai karena kehilangan seorang pemimpin, begitu ya. Jadi mungkin kalau kalian punya pemimpin di rumah, mungkin tidak ada orang tua, apa yang akan terjadi? Kalian akan tercerai-berai, tidak tahu mau ngapain. Selanjutnya, sambil menyelam minum air. Nah, ini juga agak membingungkan, tapi apa ya artinya? Sambil menyelam minum air. Apakah kalian pernah menyelam? Ya, kalau yang pernah menyelam, Ibu Rachel yakin kalian tidak akan sambil minum air ya. Kenapa? Iya, pasti kalian akan tersedak ya. Kalian bahkan bisa meninggal begitu kalau kita minum air. Nah, tapi ini ada arti tertentu, bukan berarti ketika kita menyelam kita minum air betulan. Artinya adalah melakukan dua pekerjaan sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi waktu menyelam sambil minum air artinya dia sambil menyelam sambil minum air dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya mungkin kalau misalnya kalian mengerjakan sesuatu lalu ada dua hal yang kalian lakukan, nah itu bisa kita bilang oh dia sambil menyelam minum air, begitu ya. Nah, demikianlah beberapa peribahasa yang bisa Ibu Rachel sampaikan. Nah, setelah ini kalian akan bersama dengan
orang tua kalian membaca cerita halaman 62 yang berjudul tentang robot idaman. Nah, Ibu Rachel mengajak kalian untuk membacanya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya dengan seksama ya, dengan orang tua kalian. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti, kalian bisa cari di KBBI Daring. Nah, ini coba Ibu Rachel munculkan ya. Nah, kalau kalian cari di linknya KBBI Daring, cukup Google saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian tinggal tulis kata-kata yang kalian tidak pahami. Misalnya, Ibu, saya tidak mengerti kata bukit, gitu ya, misalnya. Berarti kalian tinggal ketik bukit di dalam situ, nanti akan keluar isinya. Nah, KBBI Daring ini lebih praktis dibandingkan kamus yang biasa Ibu Rachel bawa ke kelas kalian. Nah, semoga dengan membaca cerita ini dan mendengarkan video Ibu Rachel, kalian semakin mengerti tentang peribahasa dan kalian juga semakin mencintai bahasa Indonesia. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.